Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlianti Nur dengan NIM 2082101 dari ruangan 2 semester 5 Prodi PAI. Dosen pengampu Ibu Sutra Awalia Darvin, SPD MPD, dengan mata kuliah Psikologi Belajar. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial belajar Albert Bandura. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu teori sosial belajar. Yang kedua, kita harus mengetahui teori Bandura tentang belajar. Yang ketiga, kita harus mengetahui faktor-faktor penting dalam belajar. Yang keempat itu, kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu teori belajar sosial. Jadi, yang dimaksud dengan teori belajar sosial adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang mengemukakan bahwa individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi dengan lingkungannya, terutama melalui model atau tokoh yang dianggap sebagai sumber pembelajaran. Salah satu teori belajar sosial yang terkenal adalah teori pembelajaran sosial Albert Bandura yang menekankan peran penting observasi dan peniruan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu teori Albert Bandura tentang belajar. Dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori pembelajaran observasional, menyoroti peran penting observasi, imitasi, dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Beberapa konsep utama dalam teori ini melibatkan yang pertama itu observational learning atau pembelajaran observasional. Individu dapat belajar melalui pengamatan orang lain, baik melalui pengalaman langsung maupun melalui media seperti televisi atau video. Yang kedua itu imitation atau imitasi. Individu cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, terutama jika perilaku tersebut dihadiahi atau diperkuat. Yang ketiga yaitu modeling. Proses di mana seseorang bertindak sebagai model untuk orang lain. Model tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi individu yang mengamati. Yang keempat, reinforcement atau penguatan. Konsep penguatan positif atau negatif memainkan peran dalam menguatkan atau menghambat perilaku yang dipelajari. Teori ini menekankan bahwa lingkungan sosial memiliki dampak besar pada pembelajaran dan pengembangan individu, dan bahwa tidak semua pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu faktor penting dalam proses belajar. Dalam proses belajar, melibatkan kombinasi antara faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, motivasi. Tingkat motivasi individu memainkan peran penting dalam sejauh mana mereka terlibat dan bertahan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu persepsi. Cara individu memahami dan menafsirkan informasi mempengaruhi proses belajar mereka. Yang ketiga, pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dapat memengaruhi bagaimana individu memproses informasi baru dan membuat koneksi dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, gaya pembelajaran. Setiap individu memiliki gaya pembelajaran yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Memahami gaya pembelajaran dapat membantu efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kemampuan kognitif. Kapasitas kognitif individu, termasuk kemampuan pemecahan masalah dan kecepatan pemahaman, memainkan peran dalam beberapa efisien mereka belajar. Yang keenam, lingkungan pembelajaran. Faktor-faktor lingkungan seperti dukungan sosial, ketersediaan sumber daya pembelajaran, dan kualitas instruksi dapat memengaruhi tingkat keberhasilan dalam belajar. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran. Memiliki tujuan yang jelas dan relevan dapat meningkatkan fokus dan motivasi individu dalam belajar. Yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik konstruktif membantu individu memahami sejauh mana mereka telah berhasil dan memberikan arah untuk perbaikan. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama
yaitu kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Pentingnya observasi, menyoroti peran penting observasi dalam pembelajaran, memperhitungkan dampak besar lingkungan sosial terhadap perkembangan individu. Yang kedua, pengaruh model atau tokoh, mengakui pengaruh model atau tokoh sebagai sumber pembelajaran yang kuat, dengan imitasi sebagai cara efektif untuk memperoleh keterampilan dan perilaku baru. Yang ketiga itu peran kognitif, menekankan peran proses kognitif termasuk perencanaan dan pemikiran dalam pembelajaran, membedakannya dari pendekatan belajar yang hanya fokus pada penguatan atau hukuman. Yang keempat yaitu relevansi dalam pendidikan. Teori ini memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dalam konteks pendidikan, memberikan dasar untuk metode pengajaran yang mempertimbangkan aspek sosial dan observasional. Nah, selanjutnya kekurangan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama yaitu penerapan yang terbatas. Beberapa kritikus menganggap teori ini terlalu memusatkan perhatian pada proses observasional dan imitasi, mengabaikan kontribusi faktor-faktor lain seperti motivasi intrinsik. Yang kedua, kurangnya penekanan pada variabel internal. Beberapa aspek internal individu seperti motivasi dan emosi mungkin kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam teori ini. Yang ketiga, determinisme sosial yang kuat. Teori ini cenderung memberikan penekanan yang kuat pada faktor lingkungan dalam membentuk perilaku, sementara mengurangi peran kebebasan individu dan faktor-faktor internal lainnya. Yang keempat, generalisasi yang terbatas. Teori ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan ke semua jenis pembelajaran, terutama yang melibatkan aspek-aspek kognitif yang kompleks. Selanjutnya, alasan mengapa teori kognitif sosial Albert Bandura cocok diterapkan di SMA. Teori kognitif sosial Albert Bandura dapat menjadi relevan dan cocok untuk diterapkan di tingkat SMA, terutama karena konsep-konsep dalam teori ini menangani interaksi kompleks antara kognisi, perilaku, dan lingkungan. Ada beberapa alasan mengapa teori ini dapat bermanfaat di tingkat SMA. Yang pertama itu pengembangan keefektifan diri atau self-efficacy. Di tingkat SMA, siswa sering dihadapkan pada tugas-tugas yang semakin kompleks dan tantangan yang beragam. Konsep efikasi diri dari teori Bandura dapat membantu siswa mengembangkan keyakinan pada kemampuan mereka untuk mengatasi tugas-tugas tersebut. Yang kedua, pemodelan. SMA adalah waktu di mana siswa dapat mulai belajar dari contoh dan peran model yang relevan. Proses pemodelan dapat membantu siswa memahami dan mengadopsi perilaku yang diinginkan atau keterampilan yang diperlukan di berbagai konteks, termasuk akademis dan sosial. Yang ketiga, pendidikan diri atau peraturan mandiri. Siswa di tingkat SMA dapat diberdayakan untuk mengembangkan keterampilan pengaturan diri, termasuk menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan pengaturan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, mengatasi tantangan sosial. Teori ini juga dapat diterapkan untuk membantu siswa mengatasi tantangan sosial dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Melalui observasi dan pembelajaran dari orang lain, siswa dapat memahami cara-cara yang efektif untuk berinteraksi dalam konteks sosial. Yang terakhir, keterlibatan aktif siswa. Teori kognitif sosial menyoroti peran aktif siswa dalam pembelajaran. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa di tingkat SMA, di mana siswa dapat lebih mandiri dalam proses pembelajaran mereka.